Sini gitu ya, sampai di sini dan sekarang juga ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan istri dan anak-anak saya juga mengikuti apa kata saya, utamakan Yesus, karena Yesus adalah yang terutama, tetapi keluarga adalah yang pertama. Bagaimana saya bisa melayani kalau di keluarga saya berantakan? Bagaimana saya akan bisa melayani kalau ternyata keluarga saya sendiri tidak saya layani? Jangan itu, saya selalu menanam dalam keluarga saya terbuka, transparan. Yakinlah, apapun terjadi dalam keluarga saya, semuanya atas izin Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, serambut jatuh tanpa seizin, yakin, percaya, amin, haleluya. Itu yang kita imani. Oh, nggak bisa. Ada ayat yang lain, betul, apapun tidak akan terjadi tidak izinkan. Bapak Ibu, beberapa bukan hari ya, beberapa minggu yang lalu saya diizinkan ke sepasang anak muda yang akan memasuki jenjang pernikahan. Ketika itu saya sampaikan dan seterusnya, firman Tuhan yang biasa disampaikan oleh hamba Tuhan, karena saya juga dapat itu, bahwa ketika memasuki gerbang pernikahan, yakinlah apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh oleh dia. Lalu saya bertanya kepada pasangan, keluarga yang akan kamu bangun pasti ya dan amin adalah keluarga Allah yang utamakan Yesus. Selalu ada toleransi, selalu ada kerjasama, selalu saling memberi dan maaf. Lalu satu saat nanti keluarga yang kamu bikin ini seperti pemerintahan Pontius Pilatus, apa yang kalian lakukan? Bapak Ibu, pemberian Pontius Pilatus itu pendekatannya adalah hukum, sanksi, tindakan. Terhukum, terberat, terkutuk, pokoknya semuanya itu adalah ketika orang melawan negara, memberontak pada negara, maka disalib dan biasanya harus di pinggir jalan dan didiamkan berhari-hari. Supaya apa? Supaya menjadi jerah, ditonton oleh banyak orang. Nah, kalau dalam keluarga itu seperti pemerintah Pontius Pilatus yang ada kekerasan, yang ada caci maki, hatinya itu penuh dengan binatang karena memang berada di binatang, lalu apa yang terjadi? Dia bilang, ya Pak, bertahan, betul, harus ada bertahan. Lalu kalau terus-menerus terjadi, seperti apa? Dia bilang, ya saya bercerai. Saya bilang, amin. Berarti Tuhan izinkan kalian berpisah karena tidak ada kecocokan. Saya ditentang oleh banyak hamba Tuhan saat itu. Panjang kita saya jelaskan. Bapak Ibu, Indo, bangga Allah. Darah Yesus sudah mensucikan kita. Darah Yesus tercurah untuk kebaikan kita. Karena itu hidup dengan Tuhan. Tetapi jika di dalam keluarga kita ada Pontius Pilatus, ada tempat kita untuk sharing, ada Bapak dan Ibu Gembala, datang kepada beliau akan memberikan jalan terbaik untuk kedamaian, untuk kebersamaan kalian, sehingga berkat Tuhan tercurah di dalam keluarga kalian. Saya katakan saat itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa itu tiang iman. Segala sesuatu mulai dengan doa. Dan yakinlah Tuhan pasti akan menjawab doa. Lalu sampaikan dengan doa, dengan penuh, sepenuhnya semata-mata karena Tuhan. Dan jawaban minimal ada 3. Yang pertama, Tuhan akan menjawab ya, maka saudara akan terjadi. Dan kalau Tuhan menjawab ya, dan apa yang saudara doakan kemudian Tuhan izin terjadi, berarti kita diberi kesempatan, berarti kita dipandang oleh Tuhan mampu untuk mengelola apa yang kita doakan itu. Yang kedua, saudara, doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Mungkin saat itu Tuhan bilang tidak. Nah, ketika jawab tidak,
percayalah, Tuhan akan menyediakan yang lebih dari yang saudara doakan. Zakaria sampai lupa berapa lama dia berdoa dan apa yang didoakan. Tetapi ketika istrinya sudah lanjut usia, Zakaria sudah lanjut usia, apa yang ketika awal-awal pernikahan didoakan terkabul, istrinya mengandung. Karena itu jangan bersungut-sungut ketika doa kita belum direspon oleh Tuhan. Jangan putus asa ketika doa kita belum dijawab Tuhan. Tetapi sekali lagi, jangan putus-putusnya untuk selalu berdoa. Begitu juga untuk anak-anak pasangan muda. Kalian pasti berdoa yang terbaik. Kalau jodoh belum datang, pasti ya, amin, Tuhan akan ikut campur. Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Bagi adik-adik yang sekarang sedang mau mencari pekerjaan, serahkan kepada Tuhan. Mungkin di mata kita baik dengan memandang mata yang sempit, tapi sudut pandang Tuhan berbeda, dan pasti Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kalian. Begitu juga yang sedang dalam proses belajar, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, berusaha yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan nilai yang terbaik sepanjang kita mau melakukan apapun itu. Lalu yang ketiga, jawaban Tuhan, tunggu. Kalau Tuhan bilang tunggu, ya sabar, gitu ya. Kenapa sabar? Ya kalau kita sabar, pasti Tuhan akan memberikan. Dan waktunya kapan? Waktunya adalah waktunya Tuhan. Saya selalu tanamkan kepada istri saya. Istri saya itu orangnya selalu melihat masa depan, jangka panjang. Dan itu alkitabiah, saya bilang gitu kan. Apapun yang diharapkan, apa yang kita doakan, saya bilang sabar, tunggu. Waktu Tuhan akan menjawab. Entah itu kapan, karena hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, doa kita ini akan dijawab. Tapi kuncinya apa? Bersihkan diri kita sendiri. Kita harus minta ampun dan mengampuni. Karena apa? Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, siapapun itu. Tuhan bilang, kasihilah musuh seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hari ini kalau ada kepahitan, hari ini kalau kita ada beban-beban, ada masalah-masalah, dan itu menjadi batu sandungan, dan itu menjadi hambatan komunikasi saya dengan Tuhan, lepaskan hari ini. Ampuni dia, seperti yang dikatakan Tuhan di atas kayu salib tadi. Kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya suka mengutip firman Tuhan karena hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namanya bukan bumbu-bumbunya. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tadi sudah saya katakan, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu, siapapun itu. Jangan menuntut. Seringkali kita menuntut, enggak, dia yang salah, dia harus datang dulu kepada saya dan minta maaf. Enggak salah, itu manusiawi, itu wajar. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ampuni dan minta ampun, supaya ada kesetaraan, ada kesejajaran. Bahagianya kita menghamba, bahagianya kita menjadi hamba Allah. Itu lebih dahsyat dibanding dengan kalau kita menjadi bos, gitu ya. Kalau kita jadi bos, anak buah salah, sampai kapanpun nggak akan kita ampuni kalau dia belum tunduk mencium kaki. Ada bos maksud saya bukan atasan gitu ya. Bos itu biasanya kalau saya singkat bekas orang kaya, bukan orang miskin. Nah, bosnya bekas orang miskin, gitu ya. Jadi kalau orang tadinya miskin sekarang kaya, biasanya itu Honda, pokoknya dia harus datang ke saya. Hindari itu, saudara, karena apapun yang kita miliki saat ini itu adalah titipan Tuhan. Itu Tuhan izinkan terjadi pada kita. Apapun itu, termasuk tubuh jasmani kita. Kalau saya diberi umur sampai 65 tahun hari ini, itu berkat kasih
kebesaran karunia daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, jika kita beribadah dan menghadap hadirat Tuhan, janganlah dengan tangan hampa, tetapi masing-masing hendaklah memberi persembahan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan sebagai tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Salah satu tanda persekutuan dengan Tuhan, kita harus mempersembahkan diri kita, tubuh jasmani kita, dan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan ingat, apapun yang kita terima ada bagian Tuhan, ada milik Tuhan yang harus kita serahkan kembali. Mari kita tunduk taat patuh meneladani Yesus, hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, enggak saya panjangkan lagi, dan mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Tuhan telah bentangkan bagi kami lewat hamba-Mu. Kau telah menegur kami, Kau telah menasihati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan senantiasa hidup berkenan bagi Tuhan dan layak memuliakan menyembah Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah berhenti menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanan lebih lagi, berkati pekerjaan, keluarga, anak, cucu, Tuhan Yesus memberkati. Dia juga setiap kami telah menerima firman-Mu Bapa, tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami, tertanam, berakar, berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sangat diberkati, dikuatkan lagi untuk kita membuang semua yang telah lama. Dan Tuhan telah memberikan hal yang baru dalam kehidupan kita lewat Dia harus menumpahkan darahnya, sehingga kita yang harusnya mati terkutuk, tapi kita menerima berkat dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Pak Pur, sudah luar biasa memberkati kita semuanya di tempat ini. Juga terima kasih kepada orang Surabaya, Mas Yohanes dengan Mbak Rita yang telah melayani kita pada pagi hari ini menjadi berkat. Juga terima kasih buat yang juga dari Jakarta ini, keluarga Mas Epa, keluarga Risma. Belum punya keluarga dari sini. Mbak Risma, Mbak Dea, apa Mbak Dita ya? Oh, ada Mbak Dita dan Mbak Dea. Terima kasih sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Anak-anaknya Pak Pur nggak ada ya? Coba datang juga, Pak, penuh tempat ini, luar biasa. Ya, juga seluruh jemaat yang sudah hadir ibadah, kami yakin saudara tidak sia-sia. Tuhan akan senantiasa memberkati kita, Tuhan akan senantiasa menolong setiap kita. Oleh karena itu, karena ini awal bulan, biasanya kita ada pertemuan, tapi karena kita kemarin sudah hari Jumat, makanya hari ini kita tidak ada pertemuan dan langsung saja ada
pengumuman laporan Ibu Bendahara gereja kita untuk pemasukan dan pengeluaran selama sebulan ini. Saya persilakan. Salam Bapak Ibu, salam anak-anak. Ya, terima kasih buat waktunya untuk saya boleh melaporkan keuangan gereja, baik dana pembangunan maupun kas gereja. Untuk dana pembangunan, bulan lalu 32.200.000. Kemudian persembahan masuk hari ini, bulan ini dari Bapak Joko Yustin 50.000, dari Ibu Sumarti 100.000. Ya, persembahan dari Mas Yohanes kita 300.000. Jadi pemasukan 450.000 ya. Jadi total semuanya 32.661.000. Ini sudah ada di buku dan ini tambahannya. Terima kasih kepada setiap kita yang sudah mempersembahkannya. Untuk kas pemasukan bulan ini melalui kolektor dalam 1 bulan itu jumlah pemasukan 1.041.000. Dengan perincian kolektor tanggal 3 131.000, kolektor tanggal 10 173.000, tanggal 17 155.000, tanggal 24 178.000, tanggal 29 Jumat Agung 154.000, tanggal 31 Minggu Paskah 250.000, total 1.041.000. Kemudian pengeluaran persembahan kolektor yang untuk pastori 525.000. Kemudian untuk isi rekening bank yang buat masuk dana bantuan itu 100.000. Untuk beli anggur perjamuan 125.000. Pengeluaran 750.000. Kemudian saldo awal Maret 2.500.000. Pemasukan 1.041.000. Pengeluaran 750.000. Saldo akhir 2.791.000. Demikian yang bisa saya laporkan dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Bendahara sudah melaporkan baik pemasukan gereja kita maupun juga pengeluaran gereja selama 1 bulan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan senantiasa mengembalikan bagi setiap kita.
Olehnya pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya persilakan bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan memberkati setiap kami Bapa. Pelayanan kami Tuhan, biarlah Engkau Bapa senantiasa memakai setiap kami Bapa, mengurapi setiap kami lebih dahsyat lagi, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan.